Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemim Penil Tuna Owanasa. Dan untuk saat ini kita akan merenungkan bagian firman dari Mazmur 85 ayat 9 dan 10 bagian A. Tetapi sebelum itu tentu mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau beri satu kesempatan untuk boleh merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah kami diberi hikmat memahami firman ini dan boleh melakukannya di hidup yang Engkau beri sebagai pribadi dan berdampak keluarga atau dimanapun kami pergi dan berada, firman-Mu menjadi motivasi bagi kehidupan pribadi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, pendengar, pemirsa yang berada dimanapun, untuk saat ini kita akan merenungkan bagian firman di dalam Mazmur 85 ayat 9 dan 10 bagian A. Firman Tuhan tertulis begini. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, jemaat, pendengar, ataupun pemirsa dimanapun berada, kita sebagai warga gereja Gemim secara khusus sudah ada di minggu-minggu Advent, dan minggu berjalan ini kita ada di minggu Advent yang pertama. Dalam penghayatan iman tentu ketika kita merayakan atau ada di perayaan-perayaan minggu Advent, kita mempersiapkan hati kita yang terutama untuk nantinya kita akan merayakan Natal 25 Desember. Tentu di hidup dalam kebersamaan keluarga sudah pasti kita ada berbagai rencana, persiapan untuk berhari besar. Orang biasa bilang mau bahar basar 1 tahun 1 kali. Tidak masalah ketika dengan berbagai persiapan yang orang lakukan di dalam rumah, persiapan dalam bentuk makanan minuman atau apapun yang akan orang pakai, persiapan keluarga. Tapi yang pasti tentu jangan sampai kita abaikan persiapan hati kita untuk selain akan masuk dalam perayaan, selain ada dalam perayaan-perayaan minggu Advent, tapi nantinya akan merayakan Natal. Nah, situasi sekarang memang kalau orang dengan berbagai keadaan, apalagi berita-berita di luar negeri, tentu memberi kekhawatiran tersendiri. Tapi memang dampak yang kita rasakan untuk kehidupan kita di sini belum bagaimana. Artinya kita pun tetap ada kekhawatiran, sekaligus dalam doa jangan sampai hal-hal yang kita khawatirkan itu terjadi. Tapi dengan hal apapun, orang tentu tetap dalam keyakinan iman mengandalkan Tuhan. Bahwa situasi sesulit apapun, kalau toh Tuhan izinkan pergumulan, masalah untuk orang hadapi, orang pasti tidak akan dibiarkan. Nah, minggu berjalan kita merenungkan dalam Mazmur 85, tapi untuk saat ini ayat perenungan kita di ayat 9 dan 10. Jemaat atau saudara-saudara pendengar dan pemirsa, Mazmur 85 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Kalau orang baca di Bilangan 16 ini, Bani Korah adalah orang yang melakukan pemberontakan, salah satu orang yang melakukan pemberontakan kepada Harun dan Musa. Tuhan menyatakan penghakiman dengan seluruh keluarganya dibinasakan, bahkan harta bendanya. Singkat cerita, berlalunya waktu, proses waktu di dalamnya, Bani Korah pada akhirnya dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang juga menyatakan iman, melakukan tanggung jawab, bahkan untuk perenungan kita saat ini, Mazmur ini adalah Mazmur karangan mereka. Bahwa apa? Ketika pulang dari pembuangan, umat melakukan kesalahan, ada penghukuman. Mazmur ini ditulis ketika sudah dalam proses pulang dari pembuangan di Babel untuk membangun kembali tanah asal yang sudah porak-poranda, hancur lebur. Ada pergumulan pasti karena mendapati harapan tidak sesuai kenyataan yang ada. Tapi
Mereka mau mengingatkan umat secara umum bahwa kalau toh mengandalkan Tuhan, janji pemulihan Tuhan pasti berlaku. Satu hal sebagaimana menjadi perenungan kita bahwa apa? Ketika hidup takut akan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tidak lagi melakukan kebodohan dengan berbuat dosa, maka pasti ketika hidup takut akan Tuhan, dekat dalam pengertian hubungan kasih dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi berkat. Umat diingatkan untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup taat dan setia supaya kedamaian akan menjadi bagian. Dan pada akhirnya tentu kasih, kesetiaan, dan keadilan akan bertemu. Sebagaimana ayat-ayat selanjutnya. Nah, mari kita semua diingatkan di minggu-minggu Advent, bahkan akan masuk di perayaan Natal, berilah hidup kita menjadi berarti dengan menjadikan pribadi kita penuh dengan kedamaian. Kalau toh kesalahan dosa di masa lalu itu bukan alasan untuk tidak mampu menatap hari esok yang penuh harapan. Mari datang kepada Tuhan. Ada pertobatan, pasti ada pemulihan. Jadikan hidup kita berarti. Masa lalu tidak bisa kita robah, tapi masa depan bisa kita robah dengan beri yang terbaik di masa sekarang. Maka biarlah kita termotivasi untuk jadi alat berkat Tuhan, membawa damai, hidup takut akan Tuhan berdampak, ada kedamaian. Pribadi, keluarga, bahkan lingkungan, atau kemanapun kita pergi dan berada, damai Tuhan menjadi bagian hidup saya dan saudara. Biarlah firman ini menjadi motivasi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa ketika kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, bahwa ketika pun kami dibaharui dengan berbagai pelanggaran dosa di masa lalu, kami bertobat, ada pemulihan, janji firman-Mu berlaku, kami pun ada berkat. Mampukan kami untuk melakukan ini dalam hidup, bahkan secara khusus mempersiapkan ketika di perayaan-perayaan Minggu Advent, bahkan sampai nantinya merayakan Natal di 25 Desember. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami yang berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan berkat saat ini. Tuhan Yesus memberkati.